Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus corona. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah terkait hal ini, kami telah terhubung dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Pak Dato Sri Tahir. Selamat sore, Pak Tahir. Selamat sore, Pak. Ya, dengan Ferdi, Pak. Pak Tahir, kita mulai diskusi kita. Ini seperti apa sih, Pak, sebenarnya kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak corona ini pada perekonomian Indonesia secara makro, Pak? Ya, jadi begini kan, pemerintah mengambil dua strategi. Satu adalah cara menghandle penyakitnya sendiri. Kedua adalah menghandle dampak daripada corona ini, apa dampak terhadap ekonomi. Jadi dua ini telah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Salah satu measure yang dilakukan oleh pemerintah adalah stimulus. Stimulus ini kita sudah tahu waktu itu pertama sudah keluarkan 500 triliunan gitu, untuk membantu. Ya, sekarang kemarin atau beberapa hari yang lalu Ibu Sri Mulyani keluarkan bond US dollar bond yang jumlahnya 4,3 miliar US dollar. Dan ternyata oversubscribe, ya, oversubscribe, dan ada satu bond yang 10 tahun itu 1 miliar itu kira-kira waktunya 50 tahun. Itu dalam sejarah bond US dollar bond di Asia ini yang terlama, terpanjang, dan itu pun disubscribe. Artinya apa? Artinya bahwa luar negeri melihat Indonesia dalam beberapa hal. Satu, pengolahan utang kita ini sangat bagus. Ya, percaya kepada pengolahan utang yang dibawa pimpinan Pak Jokowi. Kedua adalah fundamental ekonomi bagus. Karena kita harus bandingkan dengan Singapura dan Thailand. Singapura, Thailand ini akan bakal yang paling babak belur. Thailand mungkin yang paling babak belur, kedua Singapura. Karena mereka sangat tergantung dengan foreign trade. Foreign trade itu external factor sangat mempengaruhi dua negara ini. Dengan Indonesia tidak. Kita punya sumber daya alam yang cukup bagus, yang kaya raya sekali. Dan kita punya harta di kelautan yang luar biasa juga. Jadi a lot of things yang mensupport kita fundamental ekonomi. Ketiga jelas adalah measure-measure yang dipegang yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Berarti luar negeri ini adalah benar. Jadi mengisi growth kita melalui infrastruktur ini benar. Lalu ada satu peningkatan mengenai pengupgradean dari sumber daya manusia, ini dianggap suatu policy yang benar. Lalu menghilangkan, menghapuskan banyak peraturan yang menghambat investasi ke Indonesia, ini dibenarkan juga. Di discretion daripada luar negeri melihat Indonesia bahwa ekonominya, cara mengatur ekonomi sudah benar. Sehingga luar negeri percaya kepada Indonesia. Itu menurut saya dari penglihatan saya sebagai seorang pengusaha dan seorang ekonom. Oke. Pak Tahir, kemudian dengan stimulus yang diberikan kepada masyarakat ini, masyarakat menilai bahwa Indonesia kembali berhutang begitu. Apakah kemudian ini langkah yang benar begitu, Pak, untuk mengatasi ekonomi ini secara fiskal? Jelas benar dong, Pak. Kalau kita mau kurang, kita utang, dan kalau utang pun kan Bu Sri Mulyani bilang bahwa masih kira-kira 40% daripada GDP kita. Sedangkan Anda lihat baru Singapura ini sekarang melakukan stimulus yang negara kecil saja sudah menggunakan dia punya sovereign reserve. Jadi uang sovereign sudah dipakai ini. Nah, ini menurut saya Indonesia jauh lebih baik manajemen daripada kita punya keuangan. Jadi kita lihatnya, saya melihat relatif saja kita lihatnya. Jadi menurut saya Indonesia di bawah Ibu Sri Mulyani menurut saya is very proper and very efficient. Ya, efektif. Ya. Pak Tahir, untuk bursa saham sebenarnya bagaimana, Pak? Apakah ini masih bisa bertahan dengan kuota yang kita tahu tidak banyak lagi dari pemerintah? Jadi begini, memang salah satu stimulus yang dilakukan adalah buyback, ya, buyback itu saham, BUMN buyback. Tapi ini kan kita juga sudah lakukan, sudah pemerintah banyak BUMN sudah buyback sahamnya. Ini memang salah satu measure yang sering dipakai. Di Singapura juga, di Cina juga menggunakan cara-cara begitu. Menurut saya ini umum lah digunakan untuk buyback. Tapi kita punya ukuran kan Indonesia tidak sepenuhnya saham ukurannya. Akhirnya kita kan lihat bahwa kita menurut Bu Sri Mulyani GDP kita mungkin 2%. Singapura ini sekarang diestimate oleh para ahli minus kira-kira 6%, 7%. Ini luar biasa Singapura yang kita anggap ekonomi bagus, juga kuat, yang dolar juga kuat, bakal minus 6%. Tadinya cuma dianggap 2% dengan lockdown, partially lockdown, atau kita bilang circuit breaker ini, kira-kira bisa sampai turun 6%. Jadi menurut saya
we are in the very, I'm not saying that it's good position, but we are in a very safety and calculated position. Oke, Pak Tahir, kebijakan di tengah kondisi yang bisa dikatakan tidak kondusif seperti ini kira-kira bisa bertahan berapa lama? Saya tebak ini dulu, saya meramalkan soal penyakitnya dulu ya. Jadi menurut saya penyakit ini 3 bulan 6 bulan harusnya vaksin sudah keluar. Menurut saya harus benar-benar banyak. Kalau ini kalau vaksin sudah keluar berarti kita kan menghadapi 3 masalah nih. 1 pandemik, 1 ekonomi, 1 psikologis. Jadi kita bisa menyelesaikan psikologis karena kalau vaksin sudah keluar berarti manusia mempunyai harapan bahwa ini bisa disembuhkan dengan obatnya. Dan menurut saya ini is important. Ini psikologis penting. Jadi menurut saya we are fine. Feeling saya punya keyakinan adalah second half of the year pasti bisa akan ada pemulihan di Indonesia. Karena sekarang yang kena kan begini, yang kena kan tourism kena, airline kena ya, lalu eceran kena, mungkin production chain bisa kena juga, lalu ada sebagian ekspor yang kecil bisa kena. Tetapi jangan lupa kita juga importnya juga berkurang sehingga defisit kita punya perdagangan juga akan turun karena kita sudah tidak banyak import lagi dan penggunaan minyak sekarang juga menurun, harga juga menurun. Menurut saya a lot of factor, ada hal-hal yang kita belum bisa, masih ada kemungkinan ada ruangan untuk relaksasi, yaitu relaksasi mengenai pertambangan. Jadi kalau pemerintah setuju mungkin ada berapa yang pembatasan kuota ekspor pertambangan bisa dibuka, sementara bisa ekspor lagi. Kedua adalah kita punya kelautan. Kelautan ini yang harus diolah baik. Menurut saya ini satu harta yang diberikan oleh Gusti Allah kepada Indonesia, ini luar biasa. Harus diolah dengan baik. Menurut saya ini adalah suatu ruangan atau suatu kesempatan golden opportunity untuk kita mengolah kembali lautan kita. Oke, Pak Tahir, dari perspektif pengusaha ini dampaknya juga cukup memukul begitu Pak. Apakah kemudian pemerintah atau dari Presiden Joko Widodo sendiri ada arahan khusus yang lebih strategis untuk kemudian bagaimana pengusaha dan sektor usaha bisa melewati tahap-tahap sulit seperti ini Pak? Ya, jadi pengusaha sendiri gini, pengusaha sendiri jangan cengeng ya, jangan apa-apa tergantung pemerintah. Pengusaha harus menggunakan kesempatan ini pertama untuk save cost ya, cost yang bisa dikurangi. Kedua, perusahaan-perusahaan yang tidak sinergiknya dulu karena ekspansi, karena agresivitas, ini perlu dikurangi. Kalau bisa tutup, ya, tidak. Ketiga, konsolidasi. Kita punya secara organisasi kita konsolidasi, gimana membuat konsolidasi efisien. Ini yang perlu dikerjakan oleh perusahaan besar. Kalau pemerintah sekarang Indonesia, menurut saya tidak usah pikirkan perusahaan besar, UMKM yang perlu diperhatikan, dan pemerintah sudah memperhatikan UMKM karena 60% ekonomi aktiviti Indonesia didukung oleh UMKM. Jadi menurut saya ini yang basic satu area yang pemerintah perlu fokus. Dan menurut saya stimulus ini sudah mengena kepada UMKM ini. Oke, Pak Tahir, ada kemudian pengusaha yang mengatakan bahwa mereka hanya bisa bertahan hingga 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Ini bagaimana meresponnya pemerintah? Ya, itu seperti kasus 97-98. Jadi banyak perusahaan jatuh di 97-98. Menurut saya, karena saya waktu ambil S3, saya gunakan itu sebagai disertasi saya, sebenarnya tanpa krisis perusahaan itu juga bakal bangkrut. Jadi menurut saya kalau perusahaan sekarang 2-3 bulan nggak bisa tahan, pasti ada masalah juga, bukan masalah soal 3 bulannya, masalah mungkin di dalam internalnya sendiri ada masalah. Menurut saya itu is very important. Tapi kalau pengusaha-pengusaha besar, mereka sudah accumulated profit yang begitu besar pada waktu-waktu sebelumnya. Kalau misalnya sekarang mobil, sekarang sisa jual. Tapi bayangkan Astra tiap tahun untung berapa? 20 triliun lebih. Itu kan sudah accumulated profit yang luar biasa. Apa yang mau dikomplain gitu saya. Yang perlu diperhatikan yaitu para supir taksi, para eceran, ini yang lalu para restoran yang kena, lalu konstruksi itu pasti kena. Nah ini yang berapa sektor aja, tidak bisa semua pengusaha itu komplain. Kalau komplain saya anjurkan ya coba dilihat dulu internalnya asalnya memang ada masalah nggak gitu. Oke, artinya kalau nanti ujung-ujungnya mengadu kepada pemerintah, formulanya bisa dicarikan sendiri dulu dan dicari apa penyebabnya begitu ya Pak Tahir ya? Betul. Oke. Terakhir Pak Tahir, dalam kondisi yang seperti sekarang ini tidak kondusif, resesi di ujung mata, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan optimisme masyarakat Pak? Selain juga kemudian pemerintah sedang berperang dan semua pihak sedang berperang untuk melawan wabah ini. Iya, jadi gini, para pengusaha ya, para publik Indonesia ya, bahwa satu up and down itu normal dalam hidup, ya. Itu jadi businessman itu jangan karena sudah berapa tahun menikmati kestabilan, enak ya.
Sehingga kaget. Harusnya memang pengusaha kan ada namanya contingency plan, ada backup plan, ada backup plan A, ada backup plan B, ada contingency plan. Itu memang harusnya pengusaha memang harus mengadakan prudent punya strategi. Nah, ini penting. Menurut saya penyakit itu akan lewat. Tapi menurut saya nanti pemulihannya Indonesia mungkin yang tercepat di Asia, lebih cepat dari Jepang, lebih cepat dari Tiongkok. Karena apa itu? Kita mempunyai sumber daya alam yang begitu kaya raya. Itu turisme akan segera pulih kembali. Sekarang kita ambil contoh Singapore Airlines aja. Pemerintah turunkan 15 miliar Singapore dollar untuk bantu Singapore Airlines. Artinya apa? Kalau tadi pemerintah nggak keluar 15 miliar, Singapore Airlines hari ini udah bangkrut. Tapi kita Garuda untungnya kita domestiknya kuat. Kita bisa masih dalam antar pulau, antar kota, dalam negeri aja itu sudah bisa menunjang aktivitas Garuda. Jadi saya tidak pesimis. Saya selalu merasa bisnis itu up and down. Itu kita semua harus mengerti. Manusia bisa sakit, bisa sembuh, bisa sehat. It's normal. Jadi tidak banyak komplain. Tapi yang terakhir saya mau melalui CNN bahwa sekarang ada satu kesempatan, yaitu para pengusaha itu harus sama-sama membantu pemerintah. Tidak bisa semua ini dipikulkan ke pemerintah, dibebankan pemerintah. Ini juga tanggung jawab bersama. Coba bayangkan kalau misalnya pengusaha sekarang keluar semua, bersama-sama dengan pemerintah bahu-membahu, how beautiful this country is. Ini kita tunjukkan sekarang bahwa di Indonesia itu kita bisa gotong royong. It is a real chance, real happening, and fact finding. Pak Tahir, ini benar-benar terakhir, kabarnya Presiden sering curhat begitu ke Dewan Pertimbangan Presiden. Bagaimana menenangkan Presiden, Pak, dengan kondisi seperti sekarang? Saya kira Bapak Presiden sudah lebih pintar dari saya, Pak. Jadi semuanya pemerintah sudah melakukan hal-hal yang memang cukup strategis dan maksimal untuk semua antisipasi dari wabah ini agar bisa diperangi begitu ya Pak ya, bersama-sama. Baik. Terima kasih Pak Dato Sri Tahir, anggota Dewan Pertimbangan Presiden sudah bergabung dengan kita sore ini.